Kamu pergi. Tapi dia tetap membaca pesanmu. Namanya adalah... Pernahkah kamu merasa seperti suara hatimu tidak pernah benar-benar pergi dari telinganya, meski langkahmu sudah jauh darinya? Kenapa? Ya, ada orang yang terus membaca pesan kita, meski kita tak lagi ada di kehidupannya? Ada sesuatu yang belum selesai, bukan? Hari ini, aku Fajar dari langit, hadir untuk sampaikan pesan profetik khusus untuk kamu, perempuan yang carinya jawaban di tengah keheningan. Kata hatimu menuntunmu ate akui, dan tak ada coin cidencia. Storytelling, cinta tak selesai, pesannya masih terbaca, ada sesuatu di dalam cerita ini yang voi feito para voce. Sudahkah kamu memastikan kalau kamu jain Stritano Channel? Ini bukan hanya video, ini uma hornada. Bisa jadi, di bagian berikutnya, voce encontrara areflacau kue ja esprava hamuito tempo. Pastikan kamu tidak ketinggalan nada duque esta porfir. Dia tak pernah benar-benar berhenti membaca. Meski kamu sudah menghapus chat itu, walau kamu menutup bab itu, dia tetap kembali, berulang kali. Seolah-olah, kata-katamu punya denyut, punya roh. Kamu tahu kenapa? Karena ada bagian dari dirinya yang tertinggal di setiap kalimatmu. Dan dia tahu, namanya adalah kerinduan. Kamu ingat, bukan? Saat kamu menulis tanpa berharap balasan. Kamu bicara seolah-olah dia masih mendengarkan, padahal kamu tahu dia diam. Tapi tetap saja, kamu kirim. Dan sekarang kamu tahu, dia membaca. Selalu membaca. Diam-diam, seperti seseorang yang menyesal. Bukan pesan biasa. Karena kamu tak pernah menulis sekadar huruf. Kamu menulis dari rohmu. Dari rasa yang tidak sempat kamu ucapkan secara langsung. Pesan itu adalah doa yang tersamar. Dan doa selalu sampai. Bahkan yang tidak dikirim pun. Dia coba terlihat acuh. Dia bangun tembok seolah sudah tak peduli. Tapi kamu tahu, tembok itu rapuh. Karena pesanmu mengetuk seperti hujan malam, pelan, tapi terus-menerus. Dan hujan selalu punya cara untuk masuk lewat celah yang paling kecil. Kamu tak pernah tahu kapan tepatnya dia membacanya. Tapi kamu merasakan, bukan? Ada tarikan halus dalam semesta, tanda kalau seseorang sedang mengingatmu diam-diam. Itulah kekuatan dari kata-kata yang lahir dari luka dan kasih yang belum selesai. Kamu merasakannya? Kalau sampai di sini kamu está sentindo algo se movendo dentro de voce, itu bukan kebetulan. Teruslah comigo, karena mungkin yang dia cari masih tersembunyi di setiap baris yang kamu tinggalkan. Dan dia belum menemukan jawabannya. Tapi kamu tahu. Ada sesuatu tentang kamu yang tidak bisa dia lepaskan. Bukan hanya karena rasa, tapi karena energi. Kamu pernah hadir sepenuhnya. Dan orang yang pernah merasakan itu tidak bisa melupakan. Mereka hanya berpura-pura sibuk. Setiap kata yang kamu tulis punya getaran. Dan dia masih menyimpan. Mungkin di folder tersembunyi. Mungkin di tangkapan layar. Tapi tetap disimpan. Karena jauh di dalam dirinya, dia tahu tidak ada yang pernah seutuh itu selain kamu. Kalau kamu sampai akui, desa so like the forma sutil, hanya jika sesuatu reso dentro de voce. Karena kisah ini belum usai. Eo proximo paragrafo pode ser sobre voce. Sebelum tidur, dia buka pesan lama. Entah kenapa. Seperti ritual diam. Mungkin karena dia merasa paling dekat saat membaca kata-katamu. Bahkan dalam diam,
dia berbicara denganmu melalui layar. Dan kamu pun tahu, itu bukan kebetulan. Kadang, seseorang pergi bukan karena ingin, tapi karena tidak tahu caranya tinggal. Kamu pernah mencintai seseorang seperti itu. Dan dia mencintaimu dengan cara yang terlambat. Tapi bukan berarti rasa itu hilang. Ia hanya tertunda. Ada rasa yang hanya bisa dirasakan setelah kehilangan. Dan ketika dia membaca pesanmu, dia menyadari kamu adalah satu-satunya yang menulis untuknya, bukan tentang dia. Itu yang membedakan kamu dari yang lain. Voce ya se preguntó por qué algumas pessoas voltam en silencio? Tanpa mengetuk, tanpa mengirim pesan baru, tapi hadir lewat notifikasi, pesan dibaca jam 2 pagi. Mungkin itu dia. Dan kamu tahu, hanya dia yang bisa membuat hatimu bergetar seperti itu. Kadang, diamnya adalah bentuk pengakuan. Karena tak semua pria tahu cara kembali setelah merusak sesuatu yang murni. Tapi, dia membaca. Dan itu cukup untuk membuat kamu sadar bahwa kamu meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Ketika seseorang masih membaca pesanmu, artinya ada bagian dari dia yang belum merelakanmu. Meski bibirnya tak mengucap, matanya sudah berkata. Tapi kamu tak perlu mengejarnya. Karena siapa yang kehilangan kamu, tahu kehilangannya besar. Bagikan video ini dengan seseorang yang mungkin juga sedang merasa dibaca tapi ditinggalkan. Kadang, cerita kita bukan hanya milik kita. Mungkin milik banyak hati yang sedang mencoba bertahan dalam sunyi. Kamu kuat, tapi kamu juga lembut. Dan itulah yang membuat dia tak bisa pergi sepenuhnya. Pesanmu menjadi rumah dalam keheningan malamnya. Dan walau kamu tak tahu, kamu masih menjadi tempat yang ingin dia tuju diam-diam. Tetaplah menjadi perempuan yang menulis dari hati. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, tulisan seperti milikmu adalah pelukan tak kasat mata. Dan mereka yang pernah dipeluk begitu, akan selalu ingin kembali. Namanya adalah rasa yang tak pernah selesai. Sebuah cerita yang belum mencapai titik. Dan kamu adalah paragraf yang masih terbuka. Fique atenta para a continuação, mungkin dia akan menjawab. Tapi tak dengan kata, melainkan dengan kehadiran. Sebelum kita melanjutkan kisah ini lebih dalam, izinkan aku, utusan langit yang kau panggil diam-diam dalam doamu, mengingatkan satu hal penting. Kamu sudah membuka hatimu, melangkah sejauh ini, dan itu sudah merupakan bentuk pengorbanan yang indah. Jadi, cek dulu apakah kamu sudah berlangganan kanal ini, karena hanya dengan begitu, para malaikatku bisa terus membimbingmu dengan lembut di sepanjang jalan yang masih panjang ini. Aku ingin kamu tetap dilindungi, dijaga, dan diarahkan pada segala sesuatu yang sudah ditetapkan untukmu. Jika pesan ini sudah menyentuh sesuatu di dalam hatimu, beri suka sekarang, pelan saja, seperti bisikan rasa syukur. Karena saat kamu memberi, tanpa sadar, kamu juga sedang menerima. Itulah keajaiban dari hukum timbal balik surgawi. Kamu pikir kamulah yang paling banyak memberi, bukan? Tapi tahukah kamu, justru dia merasa kehilangan karena kamu mencintai tanpa meminta balasan. Kamu hanya hadir, memberi waktu, perhatian, makna, dan itu membuatnya takut. Takut karena tak mampu membalas dengan setara. Maka dia pergi, tapi tidak benar-benar melepaskan. Setiap kali dia membuka pesannya, dia bukan hanya membaca kata-kata. Dia sedang menyentuh ulang kehadiranmu. Kalimat-kalimat yang kamu kirim dengan lembut kini menjadi saksi bisu bahwa kamu pernah mencintainya diam-diam, namun sepenuhnya. Dan bagian dari dirinya mulai menyadari bahwa tidak semua orang bisa mencintai sedalam itu.
dia mencoba mencari kamu di orang lain. Tapi semakin dia mencari, semakin dia tersesat. Karena tidak ada yang menulis seperti kamu. Tidak ada yang tahu luka kecilnya. Tidak ada yang sabar menunggu balasannya meski tak kunjung datang. Dan itu membuatmu langka. Malam adalah saat di mana hati paling jujur. Dan disitulah dia kembali membuka pesanmu. Bukan sekadar membaca, tapi untuk merasa. Dia tak berani mengaku pada dunia, tapi jiwanya tahu, kamu adalah rumah yang tak pernah bisa dia tinggali lagi, karena egonya sendiri. Kadang dia menyimpan tangkapan layar pesanmu. Bukan untuk dibagikan, tapi untuk disimpan. Seolah-olah takut kehilangan. Padahal kamu sudah pergi. Tapi kenapa, ya, dia tetap menyimpannya? Karena, meski dia membiarkan kamu pergi, rasa itu tak pernah ia biarkan mati. Setiap nama memiliki cerita. Dan namamu, ya, kamu yang sedang membaca ini, adalah bab yang belum selesai dalam hidupnya. Mungkin kamu berpikir dia telah melupakanmu. Tapi tidak. Dia hanya menyembunyikan luka yang bernama kamu di balik senyum dan kesibukan palsu. Aku tahu kamu lelah. Kamu bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus kuat sendiri? Tapi hari ini, aku datang untuk mengingatkanmu, kamu tidak sendiri. Ada barisan cahaya yang menjaga langkahmu. Dan jika kamu sedang membaca ini, itu berarti waktumu hampir tiba. Jika pesan ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu, tulis di komentar. Aku masih di sini. Biarkan langit tahu kamu belum menyerah. Dan biarkan aku, pembawa pesan ilahi ini, terus menyampaikan petunjuk yang kamu butuhkan. Dia mungkin belum berani menghubungi. Tapi dalam diam, dia sedang menunggu kamu membuka kembali celah. Tapi kamu sudah berbeda. Kini, kamu lebih bijak. Lebih kuat. Dan mungkin, kamu sedang diajarkan oleh semesta untuk mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Ada alasan kenapa dia masih membaca, tapi tidak membalas. Karena rasa bersalah punya bahasa yang lebih sunyi daripada rindu. Dia menyimak, tapi tak tahu harus berkata apa. Karena tak ada kata yang bisa menebus kehilangan seperti kamu. Kadang kamu ingin bertanya langsung, kenapa kamu masih baca kalau kamu sudah pergi? Tapi kamu tahan. Karena kamu tahu, jawaban itu tidak akan memuaskan hatimu. Yang kamu butuhkan bukan kata-kata, tapi perubahan. Tapi perubahan itu bukan tanggung jawabmu lagi. Kamu pernah jadi cahaya dalam gelapnya. Tapi kadang, orang buta terhadap cahaya saat sudah terlalu terbiasa. Baru setelah gelap benar-benar datang, dia mulai mencarimu kembali. Tapi apakah kamu masih di tempat yang sama? Atau sudah berjalan jauh? Kalau kamu merasa ini adalah fase di mana kamu sedang melepaskan untuk tumbuh, beri suka sekali lagi, diam-diam, agar langit tahu bahwa kamu sedang memproses. Tidak semua kepergian berarti kehilangan. Kadang, itu pembukaan untuk sesuatu yang jauh lebih agung. Saat dia membaca ulang pesanmu, kamu sedang bertumbuh. Kamu tidak lagi menunggunya. Kamu sedang menjemput takdirmu. Tapi takdir itu tetap membawa jejakmu padanya. Dan itu membuat dia terus kembali, walau hanya dalam sunyi. Ada doa dalam setiap pesan yang kamu kirim dulu. Dan doa itu tidak pernah hilang. Ia terbang ke langit, lalu kembali sebagai bisikan lembut di telinganya. Bisikan yang mengingatkan, kamu pernah dicintai oleh seseorang yang tidak main-main. Dia mungkin tidak membalas pesanmu. Tapi semesta sedang menulis balasan yang lebih besar.
Dan kamu akan tahu, suatu hari, kenapa dia masih membaca, tapi tak pernah membalas. Karena jawabannya tidak datang lewat teks, tapi lewat takdir. Kamu yang saat ini sedang membaca ini, jangan padamkan cahaya hatimu. Jangan anggap cinta itu gagal. Karena sesungguhnya, kamu sedang disiapkan. Bukan untuk dicintai kembali oleh dia, tapi untuk akhirnya dicintai dengan benar oleh yang seharusnya. Dan saat namamu akhirnya disebut dalam doa orang yang tepat mungkin, hanya mungkin, dia yang terus membaca pesanmu akan sadar, kehilanganmu adalah kehilangan yang paling diam, tapi paling dalam. Sebelum aku melanjutkan apa yang telah dititipkan langit untuk kamu hari ini, izinkan aku mengingatkan sesuatu yang sangat sederhana namun penting. Apakah kamu sudah memastikan bahwa kamu sudah berlangganan ke kanal ini? Karena saat kamu memberi langkah kecil itu, kamu juga sedang membuka jalan lebih besar agar para malaikat terus mengelilingimu, membimbing hatimu, dan menunjukkan sinyal yang mungkin selama ini kamu cari diam-diam. Jika kamu merasa didengar melalui kata-kata ini, beri suka secara lembut, seperti kamu menyentuh sesuatu yang rapuh, namun penuh makna. Karena setiap aksi yang keluar dari hati, akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Dia masih menyimpan bayanganmu bukan karena tak bisa melupakan, tapi karena kamu adalah satu-satunya yang pernah melihat dirinya lebih dalam dari yang lain. Kamu membaca dirinya melebihi apa yang tertulis. Kamu peka terhadap hal-hal kecil yang ia sendiri bahkan tak pernah sadari. Setiap kalimat yang kamu kirim dulu kini berubah menjadi gema yang terus mengisi ruang-ruang kosong dalam dirinya. Ia tertawa bersama orang lain, tapi diam-diam, ia ingin kamu yang melihat senyumnya. Karena hanya kamu yang tahu, senyumnya kadang adalah tameng dari lelah yang tak pernah ia akui. Ada hari-hari di mana dia membuka pesanmu hanya untuk merasa dekat dengan versi dirinya yang dulu, versi yang hanya muncul saat bersama kamu. Mungkin sekarang kamu tidak lagi di sisinya, tapi kamu tetap hidup dalam memorinya yang paling tenang dan paling dalam. Kamu sudah memberi lebih dari yang bisa dia pahami. Dan di saat kamu mulai menarik kembali energimu, dia mulai gelisah. Karena dia baru sadar, cinta yang tidak mengikat itulah yang sebenarnya paling menenangkan. Tapi juga paling menyakitkan saat harus kehilangan. Semesta tidak pernah membiarkan cinta yang murni hilang begitu saja. Ada waktu, ada cara, dan ada momen di mana semua yang kamu beri akan berputar kembali kepadamu. Entah melalui dia, atau lewat seseorang yang baru, yang tahu cara menghargai tanpa kamu harus menjelaskan siapa dirimu. Dia mungkin tidak tahu bagaimana cara datang kembali. Tapi dia tahu, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiranmu. Maka yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke pesan-pesan lama itu, berharap menemukan secercah harapan bahwa kamu masih menunggu. Padahal kamu sedang belajar merelakan. Kamu tidak salah karena pernah mencintainya. Yang kamu lakukan adalah mencintai dengan utuh, meski tidak dipahami sepenuhnya. Dan sekarang, semesta sedang menciptakan ruang untuk kamu dipeluk, bukan lagi lewat layar dan teks, tapi lewat kehadiran nyata yang tidak menyakitkan. Kalau di bagian ini kamu merasakan ada bagian jiwamu yang tersentuh, tuliskan di komentar, "Aku menerima dan aku dibimbing." Karena dengan mengucapkan itu, kamu sedang membuka ruang bagi cahaya ilahi untuk bekerja lebih dalam lagi di hidupmu. Dia masih membaca karena dia belum selesai. Tapi bukan tugasmu lagi untuk melengkapinya. Tugasmu adalah menjaga terang yang sudah kamu nyalakan, agar tidak padam oleh penantian yang tak pasti. Kamu adalah terang itu. Dan terang tidak diciptakan untuk bersembunyi. Jadi, saat dia kembali untuk membaca lagi dan lagi, bukan kamu yang lemah, tapi dia yang kehilangan arah. Kamu sudah memberi kompasnya.
Sekarang, biarkan semesta yang menunjukkan jalannya. Kamu hanya perlu terus berjalan, dan percaya bahwa jalanmu akan mengarah ke tempat yang penuh kedamaian. Perguntar AO ChatGPT. Terima kasih karena sudah membuka ruang di hatimu dan memilih untuk tetap bersamaku sampai di sini. Aku tahu, tidak mudah menyentuh kembali pesan-pesan yang dulu kamu kirim dengan perasaan paling dalam. Tapi justru di sana, di bagian paling sunyi itulah, kita sering menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi. Kalau kamu merasa terhubung dengan pesan ini, sudahkah kamu memastikan bahwa kamu sudah berlangganan ke kanal ini? Karena setiap kali kamu melangkah untuk tetap terhubung, kamu sedang mengizinkan dirimu untuk terus menerima pesan-pesan yang mungkin tak kamu minta, tapi sangat kamu butuhkan. Dan kalau kamu memang sampai di akhir video ini, aku ingin mendengar dari kamu. Tuliskan di komentar, apa yang sebenarnya masih membuatmu membaca pesan itu diam-diam. Karena dari situ, kita bisa mulai membuka ruang percakapan yang lebih jujur, bukan hanya tentang dia, tapi tentang kamu dan proses penyembuhanmu juga. Kalau kamu merasa aku berbicara langsung ke jiwamu, beri tanda melalui angka 111, 555, atau 777 di komentar. Itu akan menjadi isyarat bahwa kamu mendengar, merasakan, dan bersedia untuk melangkah lebih dalam lagi bersama cahaya yang membimbingmu. Dan tentu saja, beri like kalau kamu merasa ada koneksi yang terbangun di sepanjang perjalanan ini. Kadang, satu sentuhan kecil seperti itu bisa jadi jembatan untuk seseorang yang juga sedang mencari jawaban, sama seperti kamu. Aku tidak akan berhenti di sini. Masih ada banyak hal yang perlu kita buka bersama. Ada video di sebelah ini yang akan melanjutkan apa yang kita mulai hari ini. Klik saja, dan teruslah bersamaku di sana, karena mungkin bagian berikutnya adalah tentang jawaban yang selama ini kamu tunggu diam-diam. Perguntar AO ChatGPT.